Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tugas kelompok mata kuliah akuntansi pemeriksaan lanjutan terkait dengan review jurnal, oleh karena itu perkenalkan saya Boyron Risnandi dan rekan saya Andini Ismayanti akan memaparkan hasil tersebut dengan tema skeptisisme profesional. Informasi yang akan disajikan terbagi ke dalam tiga konten. Yang pertama pengantar, yang kedua review jurnal, yang ketiga kesimpulan. Baik, kita mulai dengan pengertian skeptisisme profesional. Berdasarkan standar audit IAPI 2016 disebutkan bahwa sikap skeptis auditor atau yang disebut dengan skeptisisme profesional merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan dan selalu waspada terhadap kondisi yang merupakan indikasi tersajinya salah saji, baik yang disebabkan karena kecurangan maupun kesalahan. Skeptisisme profesional juga meliputi penilaian yang kritis terhadap bukti audit. Auditor yang skeptis tidak mudah percaya pada penjelasan dari auditi dan akan berusaha untuk memperoleh alasan yang masuk akal terhadap keterangan atau bukti audit yang diberikan oleh auditi. Dalam standar audit, skeptisisme profesional diperlukan dalam penilaian atas bukti audit, mencakup pertimbangan mengenai kecukupan dan ketepatan bukti audit. Terkait dengan kecurangan, standar audit SA240 IAPI 2016 menyebutkan bahwa auditor harus mempertahankan sikap skeptisisme profesional sepanjang audit dengan mengajukan pertanyaan secara berkelanjutan. Sikap skeptisisme profesional adalah penting ketika mempertimbangkan risiko salah saji material akibat kecurangan. Baik, kita mulai dengan hasil review jurnal. Untuk jurnal yang pertama, ini adalah terkait dengan judul Developing Improvement of Auditor Performance Model Using Professional Skepticism and Auditor Comfort as a Mediator. Jurnal Research dari International Journal of Civil Engineering and Technology, volume 8, nomor 12, tahun terbit 2017, menulis Rismawati Abdul Rahman dan Anis Fariri. Fenomena rendahnya kinerja auditor internal di pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kenyamanan auditor dapat memainkan peran penting dalam memediasi hubungan antara kompetensi dan kinerja auditor. Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya faktor psikologis dalam meningkatkan kinerja auditor dan memberikan rekomendasi untuk organisasi pemerintah daerah untuk memperhatikan faktor kenyamanan auditor dalam meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi dan audit dalam mengembangkan model kinerja auditor dengan mempertimbangkan faktor psikologis seperti kenyamanan auditor dan skeptisisme profesional. Gap Research. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas peran kenyamanan auditor sebagai mediator, sehingga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor masih perlu diteliti lebih lanjut. Kedua, penelitian ini hanya dilakukan pada auditor internal di pemerintah daerah di Indonesia, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke sektor atau negara lain. Ketiga, penelitian ini menggunakan data survei sebagai sumber data yang dapat diartikan sebagai opini subjektif responden. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang lebih objektif. Keempat, penelitian ini hanya menggunakan structural equation modeling dengan aplikasi WPLS 5 sebagai metode analisis, sehingga metode analisis lainnya masih perlu diuji untuk memperkuat hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah skeptisisme profesional dan kenyamanan auditor berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kompetensi dan kinerja auditor internal di pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai peran kenyamanan auditor sebagai mediator parsial dan mengevaluasi apakah skeptisisme profesional berperan sebagai mediator antara kinerja dan kompetensi auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berperan sebagai mediator antara kinerja dan kompetensi auditor internal pemerintah daerah di Indonesia. Namun, kenyamanan auditor mampu berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara kompetensi dan kinerja auditor. Artinya, semakin tinggi tingkat kenyamanan auditor, maka semakin meningkat juga kinerja auditor.
Sedangkan tidak terdapat pengaruh langsung antara skeptisisme profesional dan kinerja auditor internal pemerintah daerah di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenyamanan auditor merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja auditor, yang selama ini sering diabaikan. Dengan meningkatkan tingkat kenyamanan, auditor dapat menjalankan perannya sebagai pemberi jaminan dan konsultasi dengan lebih efektif, yang berujung pada kinerja yang lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa kenyamanan auditor hanya memediasi hubungan antara kompetensi dan kinerja secara parsial, menunjukkan bahwa faktor lain juga dapat memainkan peran. Kelebihan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini menjadi yang pertama yang membuktikan peran kenyamanan auditor dalam memediasi hubungan antara kompetensi dan kinerja auditor internal di pemerintah daerah di Indonesia. Yang kedua, data diambil dari responden yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, sehingga dapat merepresentasikan kondisi internal auditor di Indonesia secara lebih luas. Kekurangan penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada internal auditor di pemerintah daerah di Indonesia, sehingga tidak dapat dijadikan generalisasi untuk situasi internal auditor pada sektor lain atau negara lain. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data survei yang dapat diartikan sebagai opini subjektif responden, sehingga terdapat bias dalam penilaian mereka terhadap kenyamanan dan skeptisisme profesional. Jurnal 2. Judul Auditor Perception on the Impact of Artificial Intelligence on Professional Skepticism and Judgment in Oman. Jurnal Research Universal Journal of Accounting and Finance. Penulis Gopalan Putukulam, Anita Rafikumar, Raffi Vinod Kumar Sarma, Krishna Murti Misala. Fenomena. Dalam proses audit, teknologi telah menjadi bagian yang semakin penting dari bisnis modern dan digunakan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi banyak aspek operasi bisnis. Dalam bidang audit, penggunaan teknologi artificial intelligence dan machine learning dalam proses audit dapat membantu auditor dalam menganalisis dan menguji volume transaksi keuangan yang besar dengan lebih efisien dan membantu dalam mendeteksi kesalahan dan kesalahan material. Gap Research, kekosongan dalam pengetahuan tentang bagaimana penggunaan teknologi artificial intelligence dan machine learning dalam proses audit dapat mempengaruhi skeptisisme profesional dan penilaian auditor. Peneliti kemudian melakukan analisis dan penelitian untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat mempengaruhi proses audit dan peran manusia dalam proses tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi auditor tentang dampak kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin pada skeptisisme profesional dan penilaian dalam proses audit. Studi ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara praktik audit yang dibantu kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dengan skeptisisme profesional dan penilaian profesional. Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam audit, serta tantangan yang terkait dengan implementasi mereka. Studi ini mengumpulkan data dari 169 responden dari berbagai sektor di Oman menggunakan kuesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan korelasi untuk menentukan hubungan antara praktik audit yang dibantu kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dengan skeptisisme profesional dan penilaian profesional. Hasil penelitian persepsi auditor tentang dampak kecerdasan buatan pada skeptisisme profesional dan penilaian di Oman menunjukkan bahwa penggunaan teknologi artificial intelligence dan machine learning dalam proses audit memiliki hubungan positif yang kuat dengan skeptisisme profesional dan penilaian profesional dalam audit internal. Hal ini menunjukkan bahwa artificial intelligence dan machine learning memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi audit. Jurnal 3. Judul Grounding the Professional Skepticism Construct in Mindset and Attitude Theory. A Way Forward. Jurnal Research Accounting Organization and Society. Volume 67. Penulis Christine J. Nolder dan Catherine Cadus. Fenomena
kurangnya pemahaman dan kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan skeptisisme profesional dan bagaimana mengukurnya. Oleh karena itu, penulis jurnal mengusulkan pendekatan baru dalam memahami dan mengukur skeptisisme profesional dengan mengintegrasikan teori sikap dan mindset. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktik akuntansi dan audit, terutama dalam meningkatkan efektivitas auditor dan kualitas audit. Dengan memahami dan mengukur skeptisisme profesional dengan cara yang lebih baik, auditor dapat lebih efektif dalam menangani risiko audit dan mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Gap Research penelitian sebelumnya juga lebih fokus pada aspek perilaku dan keputusan auditor yang terkait dengan skeptisisme profesional. Sedangkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan skeptisisme profesional masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memperjelas konsep skeptisisme profesional serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap skeptisisme profesional pada auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas audit dan akuntansi. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengembangkan konseptualisasi dan konstruk skeptisisme profesional yang dapat memfasilitasi pelaksanaan penelitian dengan implikasi yang berarti bagi praktik dan memberikan ke arah ke depan bagi peneliti skeptisisme. Dalam hal ini, para peneliti mengusulkan konseptualisasi ganda skeptisisme profesional sebagai sebuah mindset dan sikap, serta mengandalkan teori mindset dan sikap untuk mengembangkan ukuran dari setiap komponen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu mindset dan sikap yang memungkinkan pandangan yang lebih lengkap tentang skeptisisme dan mengimplikasikan bahwa baik proses pengukuran maupun output pengukuran relevan dalam mengukur skeptisisme. Pemetaan standar audit ke dalam konstruksi mindset dan sikap memudahkan pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan skeptisisme di seluruh praktik dan penelitian. Selain itu, konseptualisasi ganda memberikan wawasan berbasis teori tentang bagaimana kita dapat menyimpulkan apakah seorang auditor menerapkan skeptisisme profesional dalam situasi tertentu dan bagaimana kita dapat merancang intervensi berbasis teori untuk mengubah mindset dan sikap auditor untuk mencapai tingkat skeptisisme profesional yang tepat. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana skeptisisme profesional dapat didefinisikan dan diukur dalam konteks organisasi. Kekurangan dari penelitian ini adalah keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelompok responden, yaitu mahasiswa pasca sarjana, sehingga generalisasi hasilnya mungkin terbatas. Dua, jurnal ini tidak memberikan banyak perhatian pada faktor lingkungan yang mempengaruhi skeptisisme profesional. Tiga, tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Jurnal ini hanya fokus pada faktor-faktor internal yang mempengaruhi skeptisisme profesional, tetapi tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti pengaturan pemerintah atau tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi skeptisisme profesional secara keseluruhan. Jurnal 4. Judul Contextual Instruction and Professional Skepticism in Evaluating Complex Estimate. Journal Research Accounting Organization and Society. Penulis Jason Tyler Russo. Fenomena, bagaimana instruksi konstruksi dapat mempengaruhi penilaian skeptisisme profesional dalam mengevaluasi perkiraan yang kompleks. Para peneliti menunjukkan bahwa instruksi konstruksi yang dirancang untuk mengarahkan perhatian pada detail tertentu dari informasi perkiraan dapat meningkatkan skeptisisme profesional. Meskipun efek ini tergantung pada kompleksitas perkiraan yang dievaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para profesional dapat lebih skeptis terhadap perkiraan yang kompleks jika mereka diberikan instruksi konstruksi yang sesuai. Gap Research, kurangnya penelitian yang mengeksplorasi peran instruksi konstruktual dalam mengurangi bias kognitif dan meningkatkan skeptisisme profesional saat mengevaluasi estimasi yang kompleks.
Jurnal tersebut menyebutkan bahwa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa instruksi konstruktual dan skeptisisme profesional keduanya dapat meningkatkan kualitas evaluasi. Namun, jarang ada penelitian yang mengeksplorasi bagaimana keduanya dapat bekerja bersama-sama. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi penggunaan instruksi dokumentasi bukti audit yang mendorong pengumpulan dan pemrosesan bukti dengan konstruksi tingkat tinggi. Penelitian ini ingin melihat apakah abstraksi dapat membantu seorang auditor dalam menghubungkan informasi atau bukti yang terpisah-pisah dan memungkinkan auditor untuk melihat gambaran besar dari informasi yang terkumpul. Hasil penelitian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa auditor mengumpulkan dan mengolah informasi dengan interpretasi tingkat rendah. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam risiko yang dirasakan dari perkiraan yang diberikan oleh pengguna instruksi tingkat rendah dan auditor yang tidak diberi instruksi dokumentasi. Auditor dalam kedua kelompok ini mendokumentasikan bukti dengan cara yang konsisten dengan interpretasi tingkat rendah dari bukti audit. Namun, masalah ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengolahan bukti yang tidak lengkap. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi praktisi dan akademisi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor untuk memeriksa perkiraan yang kompleks. Yang kedua, jurnal ini memberikan implikasi kebijakan yang berguna bagi regulator, auditor, dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas audit dan pengawasan. Kekurangan dari jurnal ini adalah jumlah partisipan dalam penelitian ini relatif kecil dan terbatas pada auditor profesional di satu negara. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini mungkin terbatas pada populasi yang lebih luas. Dua, jurnal ini hanya mempertimbangkan faktor konstruksi dalam pengambilan keputusan auditor. Ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi keputusan auditor yang tidak dipertimbangkan dalam jurnal ini. Jurnal 5. Judul The Effect of an Audit Judgment Rule on Audit Committee's Member, Professional Skepticism. The Case of Accounting Estimate. Journal Research, Accounting, Organization, and Society. Volume 46, penulis Yun Ju Kang, Andrew G. Rothman, Ken T. Rothman. Fenomena, peningkatan penggunaan dan kompleksitas dari estimasi akuntansi dalam menyusun informasi laporan keuangan. Hal ini tercermin dalam peningkatan penggunaan dan kompleksitas estimasi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Peningkatan penggunaan dan kompleksitas ini juga memunculkan masalah baru, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan penilaian yang berbasis pada estimasi akuntansi yang kompleks dan berorientasi masa depan. Gap Research. Yang pertama, responden yang hanya terbatas pada 49 anggota komite audit di Australia mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi yang lebih luas dari anggota komite audit. Yang kedua, penelitian ini lebih fokus pada persepsi dan respon dari anggota komite audit terhadap pengaruh audit judgment rule dan pengaruh audit inovatif pada professional skepticism mereka terhadap estimasi akuntansi dan tidak memberikan gambaran lebih luas tentang efek yang mungkin terjadi pada penggunaan audit judgment rule dan prosedur audit inovatif pada aspek lain dari tugas dan tanggung jawab komite audit. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk menguji potensi efek dari penerapan audit judgment rule pada sikap skeptisisme profesional anggota komite audit atau audit komite members. Audit judgment rule sendiri adalah sebuah regulasi yang menyatakan bahwa pengadilan dan pihak inspeksi tidak akan mempertanyakan keputusan auditor asal keputusan tersebut dibuat dengan itikat baik dan dilakukan dengan cara yang cermat. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana sikap skeptisisme ACMS dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam terkait dengan estimasi akuntansi. Sikap skeptisisme ini menjadi elemen kritis dalam menjalankan tugas anggota komite audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan audit, terutama pada estimasi akuntansi yang kompleks dan berorientasi pada masa depan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi pengaruh aturan penilaian audit judgment rule terhadap skeptisisme profesional anggota komite audit.
dalam hal pengajuan pertanyaan kepada auditor eksternal, CFO, dan kepala audit internal mengenai estimasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan audit judgment rule meningkatkan tanggung jawab yang dirasakan oleh anggota komite audit dalam memastikan kewajaran laporan keuangan. Selain itu, penggunaan prosedur audit yang lebih inovatif di bawah kerangka audit judgment rule meningkatkan rasa nyaman anggota komite audit terkait perlakuan estimasi akuntansi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor ini tidak mempengaruhi tingkat skeptisisme anggota komite audit secara keseluruhan dalam hal jumlah pertanyaan yang diajukan atau sejauh mana pertanyaannya menantang. Hal ini menunjukkan bahwa anggota komite audit tetap mempertahankan tingkat skeptisisme mereka terlepas dari pengenalan audit judgment rule dan penggunaan prosedur audit yang lebih inovatif. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa latar belakang demografis partisipan anggota komite audit mempengaruhi tingkat skeptisisme mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna mengenai potensi pengaruh audit judgment rule terhadap skeptisisme profesional anggota komite audit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa audit judgment rule dan prosedur audit yang lebih inovatif dapat meningkatkan tanggung jawab dan rasa nyaman anggota komite audit tanpa mengorbankan tingkat skeptisisme mereka. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji potensi pengaruh perubahan-perubahan ini terhadap penilaian manajemen dan auditor serta keandalan laporan keuangan. Kelebihan dari penelitian ini adalah subjek penelitian yang dipilih, anggota komite audit dari Australia, memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang audit dan keuangan, sehingga memungkinkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam praktek audit. Penelitian ini membahas topik yang relevan dan penting dalam bidang audit keuangan, yaitu pengaruh audit judgment rule terhadap skeptisisme profesional anggota komite audit. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi dan regulator dalam mempertimbangkan perubahan dalam kerangka regulasi audit. Sedangkan kekurangannya adalah faktor latar belakang demografis partisipan anggota komite audit mempengaruhi hasil penelitian, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan beragam untuk mengeneralisasi temuan penelitian. Baik, untuk review jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andini Ismayanti. Silakan. Selanjutnya, review jurnal ke-6 dengan judul The Impact of Self-Deception and Professional Skepticism on Perception of Ethicality. Jurnal Research Advance in Accounting. Penulisnya Sobhes Kumar Agarwala, Naman Desai, dan Arindam Tipati. Fenomena self-deception and professional skepticism mempengaruhi persepsi etis individu dalam pengambilan keputusan terkait praktik manajemen laba di lingkungan bisnis. Penelitian ini mengamati hubungan antara dua sifat psikologis yang saling bertentangan tersebut, di mana self-deception memungkinkan individu untuk mengurangi disonansi kognitif yang muncul dari perilaku yang tidak etis. Sedangkan professional skepticism mendorong individu untuk mempertanyakan perilaku yang bertentangan dengan etika dan dapat membuat mereka lebih tidak cenderung untuk berperilaku tidak etis. Gap Research. Sebagai akuntan, terkenal sebagai pelaku yang memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan akuntansi yang adil dan transparan. Pendidikan etika dan pelatihan dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya praktik bisnis yang etis. Studi dapat dilakukan untuk melihat bagaimana faktor budaya dapat mempengaruhi persepsi etis individu dalam lingkungan bisnis. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi tindakan individu, dan studi semacam ini dapat membantu memahami lebih lanjut bagaimana nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi keputusan etis dalam konteks bisnis. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari dua sifat psikologis yang bertentangan, yaitu self-deception dan professional skepticism terhadap persepsi individu tentang etika dari berbagai pilihan manajemen laba. Self-deception memungkinkan individu untuk mengurangi disonansi kognitif yang timbul dari perilaku tidak etis yang bertujuan untuk diri sendiri.
Sedangkan professional skepticism dapat mendorong individu untuk mempertanyakan perilaku tersebut sehingga membuat mereka kurang cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari self-deception, professional skepticism, dan jenis partisipan terhadap penilaian etis partisipan. Manajer dengan tingkat self-deception yang tinggi dan professional skepticism yang rendah cenderung memberikan penilaian yang etis yang lebih tinggi terhadap teknik manajemen laba yang dianggap tidak etis. Sebaliknya, manajer dengan tingkat self-deception yang rendah dan professional skepticism yang tinggi cenderung memberikan penilaian etis yang lebih rendah terhadap teknik manajemen laba yang dianggap tidak etis. Namun, terdapat perbedaan pada akuntan, di mana skor self-deception dan professional skepticism membuat mereka tidak terkait secara signifikan dengan penilaian etis mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa akuntan cenderung lebih terpapar pada informasi yang menekankan etika seperti standar profesional dan pendidikan. Sehingga sifat psikologis seperti self-deception dan professional skepticism memiliki efek yang lebih kecil pada penilaian etis mereka. Kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan desain eksperimental dalam mengumpulkan data sehingga dapat menghasilkan bukti empiris yang kuat. Yang kedua, penelitian ini melibatkan partisipan yang berasal dari berbagai latar belakang, yaitu manajer korporat dan akuntan, sehingga hasilnya dapat lebih representatif. Yang ketiga, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran self-deception dan professional skepticism dalam pengambilan keputusan etis individu di lingkungan bisnis. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada sampel yang terbatas dari perusahaan di India, sehingga hasilnya tidak dapat langsung diterapkan pada populasi yang lebih luas atau budaya yang berbeda. Yang kedua, studi ini hanya memperhitungkan faktor self-deception dan professional skepticism dalam pengambilan keputusan etis individu, sementara faktor lain seperti karakteristik individu dan faktor situasional dapat mempengaruhi penilaian etis juga. Studi ini pun tidak memberikan saran praktis tentang cara mengurangi dampak self-deception dan meningkatkan professional skepticism pada individu, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut dalam hal ini. Yang keempat, penelitian ini menggunakan teknik sampling yang berpotensi menyebabkan bias, karena partisipan yang direkrut mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dengan populasi yang lebih luas. Selanjutnya, review jurnal ke-7 dengan judul Government Auditing and Corruption Control, Evidence from China's Provincial Panel Data, Journal Research China Journal of Accounting Research. Penulisnya Jin Liu dan Bin Lin. Fenomena. Peran pemeriksaan keuangan pemerintah dalam upaya mengendalikan korupsi di tingkat lokal di China. Penelitian ini mengamati bagaimana temuan dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh lembaga audit lokal dapat membantu dalam menanggulangi korupsi. Fenomena ini menjadi penting karena korupsi di sektor publik dapat menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara dan masyarakat, serta dapat memperburuk kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Gap research-nya yang pertama, independensi auditor, kompetensi, dan kontrol kualitas proses audit dapat mempengaruhi kinerja lembaga audit, tetapi karena keterbatasan data, faktor-faktor ini tidak dimasukkan dalam analisis regresi. Yang kedua, meskipun efek pencegahan audit pemerintah dapat berasal dari beberapa aspek, seperti paparan publik terhadap ketidakberesan dan pejabat yang tidak bertanggung jawab, hukuman yang sah terhadap kejahatan ekonomi yang parah, penurunan politik, dan hukuman administrasi lainnya. Namun, penelitian ini hanya fokus pada penerapan sanksi dan hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi di China. Meskipun banyak penelitian telah membahas peran audit pemerintah dalam menemukan dan mencegah korupsi, sedikit bukti empiris yang menunjukkan apakah audit pemerintah benar-benar membantu mengurangi korupsi. Hasil penelitian.
Hasil hipotesis yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemeriksaan pemerintah dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat korupsi di Cina. Temuan ini didasarkan pada analisis data panel Provinsi China dari tahun 1999 hingga 2008 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi di suatu provinsi, semakin banyak ketidakberesan dalam akun pemerintah yang ditemukan oleh lembaga audit lokal. Namun, ketika usaha perbaikan dilakukan setelah pemeriksaan, tingkat korupsi dapat ditekan lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pemerintah dapat membantu dalam memerangi korupsi dan memberikan implikasi penting bagi praktik audit pemerintah dan inisiatif pengendalian korupsi di China. Selain itu, upaya perbaikan pasca audit berhubungan negatif dengan tingkat korupsi di provinsi tersebut, yang menunjukkan bahwa semakin besar upaya perbaikan, semakin sedikit korupsi yang terjadi. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana audit pemerintah dapat berkontribusi dalam menekan korupsi, yang juga bermanfaat untuk memahami peran institusi audit lokal di pemerintahan Cina dan dapat memperkaya literatur tentang audit pemerintahan dan pengendalian korupsi. Kelebihan dari jurnal ini adalah metode penelitian yang digunakan terbilang kredibel dan akurat dengan menggunakan data empiris dari panel provinsi Cina selama periode waktu tertentu. Yang kedua, hasil penelitian yang diperoleh memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana pengawasan pemerintah dapat membantu mengurangi korupsi. Yang ketiga, implikasi penelitian yang disampaikan dapat memberikan masukan yang berguna bagi praktisi di bidang pengawasan pemerintah dan pengendalian korupsi. Kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, jurnal ini memfokuskan pada data dari Cina, sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak dapat diterapkan secara universal ke negara lain. Studi ini pun terbatas pada pengawasan pemerintah dan pengendalian korupsi, dan tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi seperti faktor sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini hanya membahas implementasi sanksi dan hukuman sebagai alat pengendalian korupsi, namun tidak membahas metode alternatif lainnya, seperti peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, review jurnal ke-8 dengan judul The Change in Audit Action and Attitude Consistent with Increased Auditor Skepticism Deter Aggressive Earning Management, an Experimental Investigation. Jurnal Research, Accounting, Organization, and Society, penulisnya Q. Chen, Kim Lee Kelly, dan Stephen S. Salterio. Fenomena. Penggunaan audit untuk mencegah dan mendeteksi praktik pengelolaan laba yang agresif dan potensial bersifat penipuan oleh manajemen perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit dapat mengurangi praktek pengelolaan laba yang agresif. Tetapi belum jelas apakah perubahan dalam prosedur audit dan sikap auditor yang lebih skeptis dapat meningkatkan efektivitas audit dalam mencegah praktik pengelolaan laba yang agresif. Gap research-nya adalah kurangnya bukti empiris tentang apakah perubahan dalam prosedur audit dan sikap auditor yang lebih skeptis dapat mengurangi praktik pengelolaan laba yang agresif. Selain itu, belum jelas bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku manajer terkait etika praktik pengelolaan laba yang agresif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menguji apakah perubahan dalam prosedur audit dan sikap auditor yang lebih skeptis dapat mengurangi praktik pengelolaan laba yang agresif dan mempengaruhi persepsi dan perilaku manajer terkait etika praktik pengelolaan laba yang agresif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur audit yang berbeda dan sikap auditor yang dikomunikasikan kepada manajemen dapat mencegah pengelolaan laba agresif yang mungkin bersifat curang, dan apakah prosedur dan sikap yang berbeda tersebut mempengaruhi persepsi manajer tentang etika pengelolaan laba yang diantisipasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan dalam pendekatan audit dapat mempengaruhi niat manajer untuk melakukan fraud dan penilaian mereka tentang kecocokan fraud. Hasil penelitian
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan dengan tindakan dan sikap yang lebih skeptis dapat memberikan efek jerak pada tindakan manajerial yang potensial untuk melakukan tindakan fraud atau manipulasi laba yang agresif. Hasil ini ditemukan melalui sebuah eksperimen dengan melibatkan 171 manajer senior di perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan dalam prosedur audit dan sikap auditor yang disampaikan kepada manajemen dapat mempengaruhi persepsi manajer tentang etis atau tidaknya melakukan manipulasi laba. Temuan ini menunjukkan implikasi penting terkait dengan bagaimana perubahan dalam pendekatan audit dapat mempengaruhi respon manajemen terhadap niat untuk melakukan fraud dan kecocokan dengan etika bisnis. Penelitian ini juga menjadi salah satu penelitian pertama yang memberikan bukti empiris eksperimental mengenai tindakan audit yang dapat meningkatkan skeptisisme dan berpengaruh signifikan pada perilaku dan penilaian manajerial terhadap manipulasi laba. Kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, studi ini memberikan sumbangan penting pada bidang penelitian mengenai efektivitas auditing dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Hal ini dapat membantu para auditor dan manajer dalam mengembangkan praktik yang lebih baik dalam mencegah kecurangan. Yang kedua, penelitian ini menggunakan desain eksperimental yang memungkinkan para peneliti untuk memanipulasi variabel-variabel tertentu dan memastikan kausalitas antara variabel-variabel tersebut. Ini dapat meningkatkan validitas internal studi dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian yang lebih kuat. Yang ketiga, peneliti menggunakan sampel manajer senior perusahaan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini dapat meningkatkan validitas eksternal penelitian karena hasilnya dapat lebih mudah diterapkan pada populasi yang lebih luas. Kekurangannya, yang pertama, ukuran sampel. Studi ini menggunakan sampel yang relatif kecil, yaitu 171 manajer senior perusahaan. Ini dapat membatasi generalisasi hasil penelitian pada populasi yang lebih besar dan dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk menemukan efek yang signifikan pada beberapa hipotesis. Yang kedua, variabel lain yang tidak diukur meskipun para peneliti telah mengendalikan beberapa variabel, masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku manajer dalam kecurangan akuntansi yang tidak diukur dalam penelitian ini. Hal ini dapat mempengaruhi validitas internal penelitian. Nah, ya selanjutnya review jurnal ke-9 dengan judul Knowledge Management, The Effect of Knowledge Transfer on Professional Skepticism and Audit in Audit Engagement Planning. Jurnal Research Computer in Human Behavior. Penulisnya Wyman Rogers, Grace N. Mubako, dan Laura Hall. Fenomena transfer pengetahuan audit mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional pada auditor dalam perencanaan keterlibatan audit. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana kompetensi dan keahlian auditor berinteraksi bersama dengan proses transfer pengetahuan. Dan apakah perbedaan antara auditor ahli dan pemula dapat mempengaruhi pengaruh transfer pengetahuan pada skeptisisme profesional? Gap research yang pertama, pengaruh faktor lain pada skeptisisme profesional auditor. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keahlian berkontribusi pada skeptisisme profesional auditor, tetapi masih ada faktor lain seperti etika profesional, tuntutan waktu, atau tekanan dari klien yang dapat mempengaruhi skeptisisme auditor. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi skeptisisme profesional dalam auditing. Gap research yang kedua yaitu transfer pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Penelitian ini hanya mengeksplorasi transfer pengetahuan dalam konteks perencanaan engagement audit. Studi selanjutnya dapat memperluas konteks dan melihat bagaimana transfer pengetahuan berpengaruh dalam konteks audit lainnya, seperti pemeriksaan, pelaporan, atau penyelesaian masalah. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menguji bagaimana transfer pengetahuan dalam audit
bersama dengan variabel lainnya, bekerja sama untuk mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional pada auditor serta menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana kompetensi dan keahlian auditor berinteraksi bersama dengan proses transfer pengetahuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan dalam audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat skeptisisme profesional auditor dalam perencanaan engagement audit. Selain itu, kompetensi dan keahlian auditor juga memainkan peran penting dalam meningkatkan skeptisisme profesional auditor. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa auditor ahli memiliki tingkat skeptisisme profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit pemula dalam menghadapi situasi yang sama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan audit dan pengalaman kerja auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat skeptisisme profesional auditor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat skeptisisme profesional lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transfer pengetahuan dan kompetensi atau keahlian auditor daripada faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan audit atau pengalaman kerja auditor. Kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris dengan menggunakan model analisis regresi yang secara kuantitatif dapat mengukur pengaruh variabel-variabel yang diuji dengan tingkat skeptisisme profesional auditor dalam perencanaan engagement audit. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui survei dan wawancara terhadap auditor yang terlibat dalam perencanaan engagement audit di beberapa firma akuntansi di Amerika Serikat, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut cukup representatif dan memiliki kekuatan generalisasi yang baik. Hasil penelitian memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya transfer pengetahuan dalam meningkatkan tingkat skeptisisme profesional auditor dalam perencanaan engagement audit. Kekurangan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian hanya dilakukan di Amerika Serikat, dengan sehingga generalisasi hasil penelitian ini untuk negara lain harus dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor dalam perencanaan engagement audit dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas audit, seperti tekanan waktu dan biaya. Yang ketiga, keterbatasan lain dari penelitian ini adalah kurangnya penjelasan tentang bagaimana pengetahuan yang diperoleh dari transfer pengetahuan kemudian diimplementasikan dalam tindakan audit. Selanjutnya, review jurnal yang ke-10. Jurnal yang ke-10 dengan judul Commentary on the Effect of Unaudit Judgment Rule on Audit Committee Members, Professional Skepticism, The Case of Accounting Estimates. Kang, Trotman, and Trotman. Jurnal Research Accounting Organization and Society. Penulisnya yaitu Sandra Severa Munoz. Fenomena. Pengenalan aturan audit dan penggunaan prosedur audit inovatif mempengaruhi skeptisisme profesional anggota komite audit dalam menilai kecukupan estimasi akuntansi yang kompleks. Gap research, kurangnya penelitian tentang bagaimana aturan audit dan penggunaan prosedur audit inovatif mempengaruhi skeptisisme profesional anggota komite audit dalam menilai kecukupan estimasi akuntansi yang kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan komentar dan analisis terhadap penelitian Kang, Trotman, dan Trotman tentang efek dari penerapan aturan audit judgment pada komite audit dan penerapan prosedur audit inovatif terhadap kemampuan anggota komite audit dalam mempertanyakan estimasi akuntansi. Hasil penelitian ini membahas evolusi peran dan tanggung jawab auditor independen dan komite audit selama 2,5 dekade terakhir. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi dan lingkungan ekonomi yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab tersebut. Penelitian ini juga membahas kesulitan yang dihadapi auditor independen
dalam mengaudit perkiraan akuntansi yang kompleks, serta implikasinya terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan eksperimen untuk menguji efek pengenalan aturan penilaian audit dan penggunaan prosedur audit inovatif pada kecurigaan profesional anggota komite audit terhadap perkiraan akuntansi yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan aturan penilaian audit menyebabkan anggota komite audit merasa lebih bertanggung jawab tetapi tidak mempengaruhi jumlah pertanyaan yang diajukan kepada auditor independen atau anggota tim audit lainnya. Penggunaan prosedur audit inovatif juga hanya memberikan sedikit peningkatan pada kepercayaan anggota komite audit terhadap laporan keuangan. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama, menyediakan bukti empiris tentang efek penggunaan aturan penilaian audit atau AJR dan penggunaan prosedur audit inovatif pada skeptisisme profesional anggota komite audit mengenai kesesuaian perkiraan akuntansi yang kompleks. Yang kedua, penelitian ini menggunakan desain eksperimental yang terkontrol dengan baik, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan kausal tentang hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang ketiga, hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi audit dan komite audit dalam mempertimbangkan keputusan mereka terkait dengan penggunaan AJR dan penggunaan prosedur audit inovatif. Kekurangan dari penelitian ini yang pertama, penggunaan sampel yang terbatas, sehingga membatasi generalisasi temuan pada populasi yang lebih besar. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada satu jenis perkiraan akuntansi, yaitu penurunan nilai persediaan. Oleh karena itu, temuan tidak dapat diterapkan pada jenis perkiraan akuntansi lainnya. Yang ketiga, meskipun studi ini menggunakan desain eksperimental yang terkontrol dengan baik, namun setting laboratorium mungkin tidak mempresentasikan kondisi sebenarnya dari audit di lapangan. Yang keempat, penelitian ini pun hanya melibatkan anggota komite audit, sehingga tidak mempertimbangkan pandangan dari pihak lain yang terlibat dalam audit seperti manajemen perusahaan atau regulator. Demikian adalah review jurnal dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulannya adalah skeptisisme profesional harus dipandang sebagai suatu sikap dan bukan sebagai dugaan awal untuk menerima penjelasan yang tidak benar. Auditor menerapkan sikap skeptisisme profesional pada saat menjalankan prosedur audit dengan tidak cepat puas dengan bukti audit yang kurang persuasif yang hanya didasarkan pada kepercayaan bahwa manajemen dan pihak terkait bersikap jujur dan mempunyai integritas. Auditor harus berhati-hati dalam menjalankan profesinya jika penugasan sudah dijalankan dengan benar dan prosedur yang didesain untuk mencari kekeliruan dan kecurangan tidak menemukan apapun, maka auditor harus dapat menerima fakta bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konflik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.